Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dari teman-teman Bapak Ibu guru pengajar di SMK Negeri 1 Wirosari. Hari ini izinkan saya untuk belajar bersama dengan jenengan dari materi atau dari ilmu guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Tetapi sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memberikan ice breaking atau kuis ke jenengan ya. Ya, ice breaking di sini yaitu tebak kata ya kalau itu ya. Ya, soalnya bukan soal apa namanya, tebak katanya cukup dua, yaitu yang pertama keras, tahan lama, bisa lurus dan berlubang. Nah, nanti saya Bapak Ibu guru saya aturin untuk menjawab satu persatu ya. Berkenan ya. Yang kedua yaitu enak, bertumpuk dan nagih. Ini saya ini. Nah, mungkin dari Bapak guru Kandia mungkin bisa menebak yang kanan dulu, keras, tahan lama, bisa lurus dan berlubang, Pak. Baut, oh, baut. Baut, oke. Baut itu keras ya. Tapi sepertinya belum berlubang, Pak ya. Mungkin Bu Latifah. Kepikiran ya. Selang itu nekok Mas. Ini lurus Mas. Peralon berarti. Monggo Bu Latifah. Pas nggak apa-apa Bu, pas ya? Oh pas ya. Berarti yang saya seperti yang anak nih Bu. Berikutnya Bu Isto nih, mungkin punya ide atau pemikiran? Nggak tahu, oke. Sepertinya seperti murid-murid kita ya, kalau dikasih pertanyaan pas Pak. Oke, nggak apa-apa, kita hargai. Berikutnya Ibu Mada. Mungkin Pak Yandri. Pipa mungkin Pak. Oh pipa. Oke. Nah ini kita tampung dulu ya. Benar atau salahnya terakhir ya. Berikutnya Pak Zul, ada tebak kuis Pak Zul. Keras, tahan lama, bisa lurus dan berlubang. Pak Zul. Ini sukanya Pak Zul. Sedotan. Oh sedotan. Oke. Terima kasih jawabannya Pak Zul. Kelingan. Berikutnya Mas atau Pak Ainul. Peralon Pak. Oh peralon. Oke. Bu dia Sama Pak. sama Pak. Peralon. Oh sama peralon ya. Kalau peralon tuh berarti dari PVC atau dari besi? Divisi Oh kemungkinan. PVC. Berikutnya Pak Kayat. Iya. Secara Islamik. Untuk inspirasi nanti malam Pak. Mohon maaf. Jarum Pak. Oh jarum. Bener enggak? Bisa lurus dan berlubang. Oh, iya. Terakhir Pak Dika ya, Pak Sudita. Pak Sudita. pompa air Shimizu. Wah iya. Pompa air Pak ya, kenapa itu? Shimizu. Shimizu. Sanyo. Oh, Sanyo, oke. Nah langsung aja, saya Bapak Ibu izinkan saya untuk menjawab kata-kata yang pertama ya. Ini saya dapat dari ilmu CGP yang kemarin fasilnya yaitu
disuruh tebak-tebak kata. Kemudian ada satu peserta yang nyeleneh ya, buat kata kunci ya. Nah, ini kalau mohon maaf pikiran atau pemikiran kita tidak positif, pasti larinya yang aneh-aneh ya. Ya ternyata benar ya dari jawaban Bapak Aidul, keras, tahan lama, bisa lurus dan berlubang. Ternyata peralon bisa, pipa bisa, dari Pak Zul juga bisa, yaitu sedotan, atau dari Mas atau Pak Hayat yaitu jarum, ternyata juga bisa ya. Nah, ternyata semuanya tuh semua juga bisa benar. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya atau atensinya. Berikutnya pertanyaan kedua ya. Kalau tadi dari kanan, sekarang coba dari kiri. Dari bawah, dari atas, dari bawah ya. Semuanya nyampe. Pertanyaan keduanya yaitu enak, bertumpuk, dan nagih nih. Wah, langsung ke Pak Zul. Mungkin Pak Dita bisa membantu menjawab saya. Kue lapis, burger itu Kue bertumpuk. lapis. Satu aja Pak, jadi jawabannya Pak. Burger. Oke, kue lapis Pak ya. Ya. Pak Hayat ini. Wafer, Pak. Oh, Pak. Oke. Bu Itia mungkin. Tapi sakit Pak. Oh, lapis ukit. Oke. Lapis ukit. Nah, Mas Ainur. Main booking. Ukit. Itu kue Pak ya? Iya. Jenis lapis-lapis. Pak Zul. Oh, iya. Bapak. Oh, Bapak. Yati. Lapis, oke. Mungkin Bu Mada, saya namanya lupa saya. Oh, yang gampang tuh Bu Mada gitu saya. Mungkin ada apa namanya jawaban atau pendapat itu. Kue lapis sama dengan Pak Hayat. Bu Isto. Oh, burger sama dengan Pak Zul ya. Oke, tidak apa-apa. Bu Latifah. Wafer itu bertumpuk betul ya? Bertumpuk iya. Lapis. Berapa lagi ring berjejer. Ratusan Pak. Enak ya kalau wafer itu ya. Berikutnya Pak Kang dia. Kasur betul. Cocok ya. Ternyata itu Bapak Ibu ya, ternyata jawaban panjenengan semuanya benar ya. Jadi enak, bertumpuk, dan nagih itu ternyata bisa makanan atau bisa yang lain ya. Salah satunya tadi kue lapis, terus burger ternyata benar. Terus terakhir tadi yaitu apa namanya spring bed di hotel yang berbintang ya. Ternyata spring bed di hotel berbintang itu ternyata benar. Tumpuknya bisa 2 atau 3 ya. Saya baru pertama kali pernah ya. Karena pengalaman pribadi saya dulu tuh di hotel satu kamar diisi 5 orang. Ternyata pesennya itu yang apa namanya single bed. Ternyata setelah kita protokol spring bed itu bisa untuk 5 orang. Kita geser-geser. Kegiatan pelatihan gitu. Ya, itu Bapak Ibu terima kasih atas antusiasnya. Ternyata kita ini harus berpikir positif ya. Kalau kita berpikir positif, hal-hal yang tadinya itu jelek-jelek, negatif akhirnya menjadi hal yang baik sekali. Oke, dari itu mohon untuk tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalau saya naik, tolong yang lebih cepat ya, ulangi ya. Mohon maaf. Pak jenengan berarti seperti anak SD. Saya mau jadi permainan. Mohon maaf.
Ah, Ya, ini ada lagi Bapak Ibu. Ya, ternyata kita hidup ini perlu bahagia ya, yaitu dengan smile atau tertawa. Ya. Ya, dari tampilan tersebut kira-kira Bapak Ibu suka yang tertawa yang mana cukup bibirnya ditutup dan senyum, ada juga yang membuka sedikit tengah itu ya, separuh, ada yang cukup kelihatan gigitnya, atau juga yang gigitnya kelihatan separuh, atau yang terakhir los sampai kelihatan mulutnya dan giginya ya. Nah itu Bapak Ibu, kita ternyata hidup ini harus bahagia apapun masalah kita di rumah. Setiap orang pasti punya masalah ya, tergantung kita bagaimana menyikapinya. Dan penelitian dari pakar kesehatan ternyata tertawa setengah menit, tidak ada 1 menit atau mungkin 20-30 detik yang ternyata bisa diibaratkan semacam kita jogging itu selama 10 atau 15 menit. kan Itu kan 3 ya, 1, 2, 3. Bapak Ibu nanti saya ajak tertawa bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, itu Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasnya. Mohon maaf, bukan saya menggambar Bapak Ibu ya, tapi ini hari ini saya ajak untuk happy pokoknya ya. Nah, ini Bapak Ibu langsung saya tadi ice breaking sudah saya lakukan atau kita lakukan bersama-sama. Berikutnya yaitu kita mohon izin, bukannya saya bisa itu bukan, tapi ini kita sharing atau berbagi atau belajar bersama ya, yaitu tentang budaya positif. Nah, di modul 1.4 di guru penggerak atau pelatihan guru penggerak yaitu ada materi tentang budaya positif. Nah, materi ini yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Makanya sebelum saya mulai tadi Bapak Ibu, saya kasih kuis ya, agar kita berpikir positif ya. Oke, Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Wirosari yang keren pual ya, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu SMK Negeri 1 Wirosari. Nah, filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu dari alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, tanah dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Jadi beda sekali dengan zaman kita ya Bapak Ibu. Ternyata zaman sekarang itu anak-anak ini itu tidak bisa kita paksa. Mereka harus belajar sesuai dengan potensi mereka yang dimiliki, kemudian sesuai dengan pertumbuhan zaman. Kalau kita dulu masih ingat, kita tidak memperhatikan guru dengan benar-benar, tidak bisa mengerjakan PR, maka pastinya kita dapat hukuman ya. Nah, tapi beda dengan pembelajaran yang sekarang, bahwa anak ini harus kita didik sesuai dengan perkembangan zaman. Berikutnya nilai guru penggerak. Yang pertama mandiri, kedua reflektif, ketiga nomor 1 berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, 4 kolaboratif, ke-5 inovatif.
Berpihak pada murid yaitu selalu mengutamakan kepentingan murid dalam setiap kegiatan pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. Jadi kadang kita saat mengajar anak-anak kita era sekarang itu sangat unik ya. Ada yang tiktokan, ada yang suka nge-game ya. Nah itu bagaimana tuh kita menyiasati agar anak-anak kita juga belajar dengan sungguh-sungguh dengan mengikuti perkembangannya, yaitu tentang era digital ya yang sangat cepat sekali, sehingga anak kita nanti tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Berikutnya reflektif, guru yang mau melihat dirinya sendiri terus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang dilakukannya, senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi, memiliki daya saing yang tinggi, menjadikan refleksi sebagai kebiasaan. Jadi benar Bapak Ibu guru bahwa kadang kita sebagai menjadi seorang guru, kalau kita tidak menguasai materi, tidak bisa memiliki keunggulan, kita ini bisa bisa diacuhkan oleh siswa kita. Bapak kadang bisa dianggap, wah guru ini mungkin belum saya kurang kompeten atau gimana gitu. Makanya kita sebagai guru yang milenial harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang menjadikan dasar kita agar siswa kita menjadi lebih semangat untuk belajar, yaitu dengan kita harus introspeksi diri terhadap apa yang dilakukan ya. Dan tentunya ini memiliki daya saing yang tinggi. Kalau kita sekedar mengajar ya, tidak ada nilai yang lebih, maka kita tentunya siswa ini akan menjadi mudah untuk bosan. Berikutnya mandiri, guru yang memiliki rasa percaya diri tinggi, yaitu dengan memiliki potensi, guru yang mempunyai tanggung jawab, guru yang memiliki inisiatif, terbuka dan bisa menerima pendapat orang lain, guru yang menghargai waktu dan siap menerima perubahan apapun. Nah, yang utama menurut saya yaitu guru yang tanggung jawab ya. Saya masih ingat dulu saya ngajar di SMA 1 Purwodadi, pernah tidak masuk kelas. Nah, anak-anak ini sebenarnya sudah saya kasih tugas. Nah, ternyata anak-anaknya itu ada yang bermain kesana kemari, dan akhirnya kepala sekolahnya tahu, Pak Muzadi ya. Akhirnya anak-anak ini ditanya sampai detail. Dan esok harinya saya dipanggil secara khusus oleh Bapak Kepala Sekolah tersebut agar untuk sebisa mungkin kelas ini tidak boleh untuk ditinggalkan. Akhirnya dari sini saya sadar, oh ternyata benar bahwa anak ini kadang kita kasih tugas ternyata belum bisa juga untuk melaksanakan kewajiban siswa secara maksimal. Maka dari itu kita sebagai guru secara pribadi, saya mengajak ke diri pribadi dan ke teman-teman untuk menjadi guru yang bertanggung jawab. Berikutnya kolaboratif, yaitu kita sesama guru harus bisa dapat bekerja sama dengan rekan kerja atau rekan guru yang lain. Kemudian berkomunikasi yang baik, saling menghormati ya, saling bergantung yang positif terhadap seluruh pihak untuk saling percaya dan menghargai. Artinya saya sebagai guru kadang mungkin merasa kurang dengan guru-guru yang muda. Kadang saya pribadi harus perlu belajar dengan guru-guru yang muda. Karena apa? Ternyata guru-guru yang muda itu ilmunya lebih tinggi atau lebih cepat dibanding saya. Yang mana notabene ilmunya mungkin masih harus di-upgrade ini atau di-update karena perkembangan zaman tersebut yang sangat cepat sekali. Berikutnya inovatif, kita menjadi guru harus bisa juga berinovatif, yaitu memunculkan ide atau gagasan segar, tepat guna, kemudian pantang menyerah.
apalagi ini siswa atau kita ini sebagai guru di SMK, maka harus butuh guru-guru yang inovatif, artinya guru-guru yang bisa memberikan ide-ide yang lebih baru. Nah, ini pengalaman kemarin bahwa anak-anak kemarin untuk mapel di PKK, saya ajarkan tentang membuat saya ajarkan untuk membuat lampu otomatis dengan sensor cahaya. Ternyata anak itu sangat antusias sekali karena mereka baru tahu bahwa sistem otomatis itu ada dan sangat bermanfaat sekali dengan membuat lampu yang kalau dapat sinar cahaya maka akan mati sendiri, kalau gelap maka akan nyala sendiri. Nah, akhirnya alhamdulillah anak-anak sangat senang dan sangat antusias. Berikutnya peran guru penggerak. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua coach sebagai guru lain, ketiga mendorong kolaborasi, empat mewujudkan kepemimpinan murid, kelima menggerakkan komunitas praktisi, mungkin atau membuat kobel ya, komunitas belajar. Konsep utama modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, ternyata untuk modul atau materi di modul 1.4 guru penggerak ini, teman-teman, ternyata ini materi yang paling banyak ya dari modul-modul yang lain. Berikutnya pertanyaan, apa itu budaya positif? Apa sudah diterapkan di sekolah? Dan saya tetap bertanya kepada salah satu guru nih, Pak Andi, mungkin sudah pernah dengar nih apa itu budaya positif, Pak ya? Nah, mungkin apa sudah diterapkan di kelas panjenengan, Pak? Ya. Oh, sudah. Contohnya, Pak? Contohnya kelas memulai pelajaran, selalu senyum, menyapa, terus bertanggung jawab dengan kondisi kelas. Oke. Terima kasih Pak Kande atas masukan atau berbagi ilmunya ya. Ternyata banyak sekali nih anak-anak, Bapak Ibu guru budaya positif di sekolah. Kemudian budaya positif itu apa toh? Yaitu merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, salah satunya tadi dari Bapak Kandia ya, yaitu berdoa sebelum pembelajaran dimulai ya, budaya 5S, salam, senyum, sapa, salam dan sebagainya ya. Oke, berikutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk berikutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini namanya ilusi itu pemikiran yang masih angan-angan ya. Yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
stimulus respon. Kemudian di sebelah kanan ada teori kontrolnya nih. Yang pertama, realita kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Contohnya mungkin Bapak Ibu guru, kebutuhan kita itu sama, yaitu bekerja akhirnya mendapatkan uang ya. Nah mungkin tidak semuanya seperti itu ya. Artinya untuk kontrolnya kita itu yaitu bahwa kenyataannya tidak semua kebutuhan kita ini kita nilai berdasarkan uang. Mungkin ada yang ya mungkin separuh uang, separuh mungkin pengabdian, ada juga separuh uang, mungkin yang lainnya mungkin apa namanya ibadah. Itu Pak Khayat atau mungkin separuh kebutuhan, mungkin separuh jadi guru ini mungkin kesasar atau samben. Termasuk saya dulu lah. Cita-cita tuh tidak ada menjadi seorang guru, tapi malah jadi seorang guru ya. Nah ini mungkin karena orang tua saya pernah berkata, "Le, tidak usah kerja jauh-jauh aja, Le. Jadi seperti guru harus. Jadi seperti ibu aja lah, wes jadi seorang guru." Ternyata saya ngelamar kemana-mana itu tidak terima. Tapi ngelamar 2 kali menjadi guru, akhirnya langsung diterima. Ya itu mungkin contohnya. Oke, mungkin kita nanti bisa berdiskusi lebih mendalam ya Bapak Ibu guru ya. Saya naik lagi. Yaitu disiplin positif. Kita mendengar kata disiplin. Apa kebanyakan di benak kita tentang disiplin positif? Kok aneh-aneh ya. Di era saya itu tidak ada yang namanya ini disiplin positif ya. Disiplin ya. Nah ini disiplin tambah positif. Apa tuh itu ya? Disiplin ya bagus, positif ya bagus. Kalau kita gabung tambah bagus mungkin. Ya itu ilmu baru ya. Mari kita belajar bersama. Ternyata dalam budaya kita makna kata disiplin dimana dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin ya, disiplin masuk kelas, disiplin ngajar, disiplin membuat perangkat pembelajaran mungkin ya. Disiplinnya macam-macam ya. Dirinya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada bisa bergabung. Nilai-nilai dibagikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Nah, itu ternyata ya Bapak Ibu. Ternyata disiplin positif itu dapat kita kita tarik garis benang merahnya bahwa disiplin yang menerapkan salah satu penerapan yang kita ini memperdayakan atau menyadarkan anak dengan tanpa paksaan. Artinya itu tanpa harus anak-anak itu kita intimidasi ya. Kita kasih weten-weten ya. Atau sokokan ataupun hukuman. Nah ini eranya sangat berbeda sekali dengan era kita dulu Bapak Ibu guru. Ternyata saya pengalaman pribadi, anak-anak ini kalau saya dulu ngajar di SMK 2, anak-anak tak wedeni itu wis wedi curang ya. Tapi beda lagi anak-anak di sini tak wedeni tak curang itu malah ngeles. Bahkan saat pembelajaran itu dia tuh ngenyang Bapak Ibu. Ngenyang ya, tahu ya. Pak, nego ya. Pak, kok yo aja ngono to, Pak. Ngene lho, Pak. Lho lah ya. Nah, ternyata beda ngajar kita audiennya anak-anak dengan anak-anak laki-laki dengan anak-anak yang kebanyakan perempuan itu ternyata beda. Saya rasakan sekali ya. Bahkan
kemarin bersih-bersih ini cerita nyata ya Bapak Ibu guru ya. Ada kegiatan bersih-bersih, saya sempat emosi, tak menggelikan, malah bukan menggelikan saya, dan mulai emosi Bapak Ibu guru. Ya Allah, dengan cara apa saya menyadarkan kalian ya. Akhirnya saya berinisiatif, ternyata saya kasih contoh dulu, gini loh Mas Mbak, karena kursi mejanya itu berserakan, ternyata saya kasih contoh dulu, tak kasih ini loh Mbak, seperti ini, nonton gini. Nah, akhirnya baru mereka itu akhirnya sadar dengan izin tadi. Akhirnya mereka baru ikut untuk apa namanya menata meja dan kursi yang kocar kacir tadi. Bahkan di lapangan, kalau mungkin mengamati saya dulu ya, dulu saya pasti di lapangan anak-anaknya tak girit-girit sampai tak tarik apa namanya bajunya. Akhirnya anak-anak itu ya pinter. Iya. Akhirnya dari situ akhirnya wah, kalau seperti ini wah, nah, akhirnya terakhir saya gini kan, wes coba saya sekarang tidak mau memaksa, tak lihat dari jauh apa tuh reaksimu. Nah, terakhir 2 minggu terakhir saya lihat dari jauh, saya pun melongo itu kan. Akhirnya mereka sadar dan akhirnya mereka mau untuk berbaris dengan sadarnya, karena mungkin malu tadi ya. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu guru tentang disiplin positif ya. Jadi anak-anak itu era sekarang tuh sangat istimewa sekali. Berikutnya nilai-nilai kebajikan, yaitu dari profil pelajar Pancasila. Nah ini Bapak Ibu guru saya rasa sudah diimplementasikan, bahkan ada kegiatan yang terakhir yaitu tentang apa Pak? Yang terakhir kita lakukan kemarin ya, Bu Widya, yang apa? Pekerjaan. Salah satu untuk ya betul market C ya, yaitu dari salah satu program profil pelajar Pancasila ya, yaitu tentang apa namanya praktek nyata ya, tentang kalau bahasanya apa saya lupa ya, ada yang tahu mungkin masih ingat. Bu Yustu biasanya daya ingatnya tinggi. Apa Bu kemarin Bu kegiatannya Bu? P5 ya atau apa namanya? Ya, ya P5 ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, itu Bapak Ibu guru ini semakin kali ini ya. Berikutnya PYP ya, Primary Years Program, apa itu ya? Nah ini mungkin sama dengan P5 ya, yaitu lebih penjabaran, ada toleransi, rasa hormat, kerjasama dan percaya diri ya. Berikutnya keterampilan hidup. Nah ini life skill. Ternyata kita sebagai Bapak guru mengajar tidak harus mengajarkan keterampilan, kemudian pendidikan karakter atau pendidikan apa namanya psikolog ya. Tapi kita juga harus mengajarkan anak-anak itu tentang keterampilan hidup atau life skill. Ibaratnya kalau pendidikan pramuka itu bagaimana anak-anak itu bertahan di hutan belantara, survival. Yaitu dengan kita menerapkan dapat dipercaya, lulus hati, mendengar yang aktif, atau ibaratnya kita ini mengajarkan anak-anak itu kemampuan untuk bertahan hidup ya. Seperti kemarin COVID, nah itu harus pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Oke, saya next Bapak Ibu guru. Kebutuhan dasar manusia nih, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu mungkin apa ya, bisa dijawab Bu Widya mungkin? Ya, sandang. Oke, sandang itu pakaian ya. Mungkin Mas Ainun? Uang Pak. Oke.
Untuk membeli sandang dan pakan. Dan papan. Mungkin Pak Muhayyad tuh apa tahu kebutuhan dasar manusia itu? Saya rasa kita semua sama ya Bapak Ibu guru. Kebutuhan dasar manusia Belum apa? sih. Kebetulan biologis Pak. Betul. Kalau orang normal itu pasti kita memiliki kebutuhan sama, yaitu kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis itu kita suka dengan lawan jenis, ya. Terus kita apalagi ya? Biologis enggak gitu makan. Bernafas. Ya mungkin sama ya makan, Kepuasan. kemudian kepuasan lah ini. Puasan nih. Kepuasan ya. Kepuasan lahir dan batin katanya. Pengakuan. Kemudian yaitu sama kebutuhan untuk hidup atau kebutuhan hidup yaitu tentang tadi ya, sandang, pangan, dan papan. Mungkin ada lagi dari Bu Latifah nggak? Ini Bu Latifah belum jawab. Mungkin apa kebutuhan dasar manusia kita itu? Oke, apa bisa namanya Bu? Terpuaskan mungkin Bu ya. Mohon maaf, apa namanya? Kalau saya lebih dominan yaitu apa ya? Kok sampai lupa tadi melihat Bu Latifah ya. Terpesona. Kebutuhan dasar hidup kita mungkin ini anak-anak ya, mohon maaf. Sampai kesempatan Bapak Ibu yaitu bertahan hidup ya, atau apa namanya, kita bisa hidup secara berkesinambungan atau secara kontinu ya. Mulai dari aman ya, mendapat keamanan, kemudian kebahagiaan, terus kebutuhan pokok kita yang terlampaui, bahkan kalau bisa kebutuhan sekunder kita juga terpenuhi. Ya itu mungkin saya rasa semuanya sama ya Bapak Ibu. Oke, next. Ini anak-anak ya. Oh, mohon maaf anak-anak. Mohon maaf Bapak Ibu guru. Mungkin kata-katanya sudah kebiasaan ini akhirnya terucap ya. Yaitu kita kebutuhan dasar manusia kasih sayang, kita mendapat kasih sayang. Tadi saya matur bertahan hidup ya. Bertahan hidup itu wow. Kalau orang Dayak sampai kalau di internet saya baca-baca itu sampai apa namanya, kalau sebelum ada Indonesia dulu ya, perang antar suku ya, demi bertahan hidup. Kemudian penguasaan, penguasaan itu ingin memiliki, mungkin Bapak Ibu guru ada yang kepingin beli rumah baru, ya. Beli sawah, beli mobil, lah itu mungkin kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian kebebasan, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, mungkin bisa apa namanya, kebebasan untuk healing, bisa tamasya. Berikutnya kesenangan, ya kesenangan macam-macam ya. Bersandar dulu dengan yang lain, kemudian mendapat uang, kemudian mendapat apa namanya, promosi. Ya itulah kebutuhan dasar kita ya, Bapak Ibu guru. Tentunya di sini macam-macam. Kali ini mohon maaf saya tidak mau menerangkan Bapak Ibu guru nih. Silakan Bapak Ibu guru bisa dibaca sendiri. Ya cukup ya Bapak Ibu guru ya. Tergantung kita bagaimana kita mensikapi. Yang
Yang penting kita harus positif terus. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama, kita harus menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Berikutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari faktor luar. Kemudian, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik atau dari diri murid tersebut. Berikutnya, hukuman konsekuensi restitusi. Nah, apa toh itu hukuman konsekuensi restitusi? Ya, mungkin Bapak Ibu guru sudah mengertos ya. Kalau hukuman ini pastinya sudah paham. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Berikutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Berikutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini konsekuensi. Berikutnya, restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berikutnya, proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Biasanya kolaboratif antara guru dengan murid. Itu Bapak Ibu guru ya. Mungkin ada yang bertanya atau mungkin dapat menambahi dari materi yang saya sampaikan. Cukup ya? Oke, cukup. Saya lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh bentuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman tentunya sudah kita pernah lakukan ya, karena kita sebagai guru. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ini bedanya. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu mungkin perbedaannya. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas. Hukuman, penghargaan. Kalau hukuman menyakitkan ya, kalau penghargaan mungkin tidak efektif, kemudian tidak nyaman, merusak hubungan. Kemudian murid takut, kalau ini mematikan kreativitas, memaksa, menghukum dalam sistem ranking. Murid menyembunyikan kesadaran, merampas dan menghargai dirinya. Murid menjadi rendah diri. Nah, ini mungkin efek-efek dari hukuman dan penghargaan. Berikutnya, konsekuensi dan restitusi. Penguatan jangka pendek perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu guru mungkin sangat dibaca sendiri ya. Oke, saya next. Berikutnya 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang paling baik mana Bapak Ibu guru? Manajer. Tenang.
Nah, Lihat tutup. yang sekarang saya bertanya dari Pak Suyati sebagai guru penggerak yang sudah lolos. Wah, Kira-kira lebih Pak? Ya, hukum lebih asik Pak ya. Oh, manajer. Atau tidak lupa ya Pak. Mungkin Bu Latifah, manajer. Pak Dita, ya Pak Dita, sorry mohon maaf Pak. Kalau secara aturan yang disampaikan di guru penggerak yang cocok itu manajer Pak. Tapi kalau di SMK sepertinya itu kurang begitu cocok. Yang cocok Bu tidak? Cocok penghukum. Oke Bapak Ibu guru, ternyata manajer ya, tapi secara pribadi lebih cocok itu menyesuaikan kasusnya ya. Menyesuaikan kasusnya. Kalau kita posisi kita teman dengan teman, kita tidak cocok dengan manajer lah. Harusnya atau guru dengan guru, maka lebih cocok mungkin kita sebagai teman gitu ya. Kalau manajer nanti wah kita berarti kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru kan ya. Nah itulah Bapak Ibu guru, tergantung kita menyikapi kasusnya yang seperti apa ya. Oke, untuk lebih detailnya ini, kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kalau teman, ayolah yang penting buat guru bangga kalau kali ini tidak apa yang kamu salah ya. Nah ini contoh-contohnya mungkin. Intinya kita sebagai pendidik harus tahu situasi dan kondisi ya Bapak Ibu guru ya. Tapi kalau kita dengan anak mungkin lebih tepatnya manajer ya. Jadi kalau untuk pendidikan yang era sekarang kita sudah tidak tepat kalau kita sebagai penghukum. Karena saya masih ingat dulu Bapak Ibu guru, saya cerita pribadi lagi secara real ya, pernah dihukum oleh guru saya itu ditempeleng. Karena saya dulu sekolahnya di SMK, tapi ya saya secara pribadi tidak dendam itu enggak ya. Karena bapak guru tersebut sudah menyampaikan nanti yang rame saya tempeleng. Ternyata saya rame tenang di belakang, tahu-tahu langsung plok. Ya, oke saya enjoy aja lah ya, karena saya bersalah. Tapi tidak enaknya di suatu waktu saya ketemu guru tersebut dan guru tersebut ternyata masih ingat saya yang ditempeleng. Akhirnya dia itu mendekat-dekat saya dan malah dia itu minta maaf kepada saya. Tapi ya saya sebagai muridnya ya tidak apa-apa Pak, itu karena saya yang bersalah Pak. Nah dari sini kan akhirnya ada rasa yang tidak enak. Ada rasa yang tertinggal. Karena dulu di SMK biasa Pak, fisik Pak ya, sidik-sidik push up, sidik-sidik terbalik. Tapi kalau di era sekarang itu sudah tidak tepat ya. Kalau kita menempeleng anak, kalau anaknya tidak terima dilaporkan polisi, gurunya yang bisa masuk bui atau mungkin kena pasal undang-undang kekerasan ya. Ya langkah baiknya tidak seperti itu ya, tidak betul ya. Langkah baiknya yaitu kita membuat keyakinan kelas ya. Yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm dan sebagainya, yaitu kita meyakinkan kelas kita agar menjadi siswa yang menerapkan budaya positif. Terus bagaimana kita membentuk keyakinan kelas, yaitu dibuat dalam bentuk positif berupaya pernyataan universal, lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat, jadi bersama-sama. Berikutnya guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nah ini contohnya berdiskusi, kemudian membuat kesepakatan bareng-bareng, kemudian kita angkat nilai-nilai kebajikan atau mungkin budaya atau kebiasaan yang
tentunya yang bersifat positif yang nantinya akan dibuat menjadi keyakinan kelas. Nah ini contoh dari keyakinan kelas. Kelas 11 TKJ 3 gitu. Nah ini contoh ada disiplin waktu, saling menghormati, dan itu tidak menjadi harga yang mutlak atau harus seperti itu Bapak Ibu guru ya. Tergantung kesepakatan bersama-sama dari antara siswa dengan gurunya. Mungkin bisa ditambahkan nilai-nilai budaya atau kultur lingkungan sekolah atau lingkungan sekitarnya. Berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Apa tuh itu ya? Jadi ini untuk membuat solusi tadi bahwa kita ini tidak boleh menjadi seorang penghukum, tapi menjadi seorang manajer, maka kita bisa menggunakan metode yaitu segitiga restitusi. Yang pertama mungkin validasi tindakan yang salah. Pasti setiap orang itu melakukan sesuatu tentunya ada alasannya ya. Contohnya siswa kita terlambat, nah kita tidak boleh langsung memarahi. Mungkin kita tanya alasannya apa. Nah, ini secara pribadi saya pernah menanyai siswa saya. Nah ternyata masalahnya anak-anak itu sering scroll TikTok kalau era sekarang banyak sampai jam 1, jam 3. Nah ini sampai matanya atau penglihatannya itu sakit mungkin ya. Berikutnya menstabilkan identitas kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian menanyakan apa tuh motivasi internalnya dari kegiatan yang dilakukan siswa tersebut. Menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Artinya ini anak-anak kita dorong agar tidak merasa terus salah 100% nih, tapi kita kuatkan. Validasi tindakan yang salah. Contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk darinya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Bisa kita ibaratkan yaitu kita memberikan mungkin motivasi ke anak ya, yang positif. Berikutnya menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau secara di dalam. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, atau ibaratnya kita sadarkan anak tersebut ya, bahwa tindakan tersebut mungkin harus lebih realistis dan mungkin lebih berarah ke hal yang positif. Nah ini Bapak Guru izinkan saya untuk menayangkan video dari penerapan praktek segitiga restitusi saya ya. Tetapi mohon maaf Bu Wisma, boleh izin ya karena menyangkut ponakannya. Tidak apa-apa Bu ya. Dan ini cerita nyata ya. Artinya inilah kondisi anak kita ini.
Ibadah tadi ya. Nah ini kondisi anak kita Bapak Ibu guru ya. Nah, itu siswa saya sendiri 11 reaksi juga ya. Sudah. Ternyata anak kita tuh sering kalipan ya karena sering tabel atau main game atau bermedsos.
Itu Bapak Ibu Guru, ternyata untuk anak-anak era milenial sekarang itu sangat unik sekali, di mana anak-anak tersebut biasanya memiliki masalah pembelajaran itu, yaitu mereka terjerumus pada perkembangan dunia IT yang sangat pesat dengan bermedsos dan bermain-main sampai larut malam. Itu tugas kita sebagai pendidik, bagaimana kita ini dapat menyadarkan mereka agar mereka dapat mengatur waktu sebaik mungkin. Dan untuk anak ini sebenarnya pintar, Bapak Ibu Guru ya. Ini sharing aja bahwa kenapa pernah saya kasih soal, mereka kerjakan dalam waktu setengah jam sudah selesai. Sebenarnya dia memiliki potensi, cuma ya tadi mungkin salah pergaulan dan tidak mau mengontrol diri. Nah itu Bapak Ibu Guru, simpulan bahwa dalam menerapkan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terakhir, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru, dan saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Bukan berarti saya itu pandai atau bagaimana, tapi ini sebagai tugas guru penggerak, yaitu kita harus berkolaborasi dan bekerja sama dan belajar bersama-sama. Semoga kita menjadi insan yang bermanfaat bagi orang lain. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.